Sebagai upaya dalam membangun peradaban yang bertauhid, pendidikan anak dalam keluarga sangat berperan penting terutama dalam membentuk fondasi keimanan dan karakter anak. Dalam Al-Quran diterangkan beberapa karakter yang perlu orang tua tanamkan terhadap anaknya. Apa saja karakter yang dimaksud? Berbicara tentang pendidikan dalam Al-Quran, Al-Quran sebenarnya itu mengandung pendidikan, atau dalam arti kata lain bahwa pendidikan sangat relevan dengan Al-Quran. Surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga masalah pendidikan. Hal ini maksudnya bahwa yang mengajarkan, yang mendidik manusia hakikatnya Allah. Jadi kalau hakikatnya Allah yang mengajarkan manusia, artinya bahwa manusia apa perannya? Nah, peran manusia di sini adalah memfasilitasi bagaimana agar pendidikan Allah itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Allah berkeinginan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini untuk mengabdi kepadanya. Nah, jadi orang tua sebenarnya adalah untuk mengarahkan anak agar bagaimana dia mengabdi kepada Allah. Itu catatan yang sangat penting. Jadi dalam hal ini kita bukan memaksakan kepada anak, tapi mengarahkan agar anak ini menjadi hamba Allah. Itu intinya. Nah, sedangkan masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak banyak sekali sebenarnya, pemirsa. Misalnya dalam surat An-Nisa ya, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzi taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul 'azim. Allah menyatakan bahwa hendaklah orang yang takut kepada Allah supaya tidak meninggalkan sepeninggal mereka turunan yang lemah. Nah, yang lemah di sini bukan hanya sekedar lemah fisiknya, tapi lemah pikirannya, lemah mentalnya, juga lemah fisiknya. Nah, inilah fungsi dari orang dewasa, dalam hal ini orang tua. Bagaimana agar anak tidak lemah dalam arti pemikiran, mental maupun fisik. Nah, dalam dunia pendidikan bahwa pendidikan itu terbagi tiga sebenarnya untuk mempermudah ya. Yang pertama adalah pendidikan informal. Ini hanya istilah, artinya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Dan ini sebenarnya amat sangat penting. Karena bagaimanapun orang dididik setinggi-tingginya, tapi kalau lemah dalam pendidikan orang tua, ini nggak ada artinya. Nah, baru yang kedua adalah pendidikan formal, yaitu mungkin mulai dari playgroup mungkin ya, atau SD sampai S3. Nah, itu adalah formal. Kemudian yang ketiga, pendidikan non formal, artinya di masyarakat. Nah, semua ini baik orang tua, kemudian pendidik atau istilahnya disebut guru ya, atau juga mungkin ya, masyarakat, itu semuanya mengarahkan agar anak mampu menjadi hamba Allah, atau dalam arti kata mampu menjadi manusia mandiri gitu ya. Nah, jadi misalnya orang tua bagaimana cara mendidik anak. Nah, dalam prinsip tadi bahwa pendidik utama atau pendidik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah dikatakan al-waladu yuladu ala fitrah. Jadi manusia itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan bersih ya, suci. Jadi dalam dunia pendidikan ada istilah tabula rasa ya, kertas putih. Jadi manusia itu dilahirkan ibarat kertas putih. Nah, mau ditulis apa tergantung orang tua atau orang dewasa gitu ya. Jadi mau diapakan anak ini, nah itulah orang tua. Nah, orang tua
hanya memfasilitasi bagaimana agar anak itu menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah, gitu ya. Nah, kemudian pendidikan formal. Nah, pendidikan formal yang namanya formal ya. Nah, pendidikan formal ini hanya bagaimana anak misalnya mampu dalam skillnya ya, atau keterampilan dalam istilah pendidikan psikomotor ya, atau afektif atau kognitif. Nah, yang ditekankan dalam formal ya, yang ditekankan dalam formal itu banyak aspek kognitif, artinya pengetahuan. Nah, sedangkan yang namanya afektif itu ya sekarang alhamdulillah kurikulum kita ya di Indonesia untuk lebih menekankan juga kepada sikap. Karena sikap ini sangat penting ya, sangat penting agar bagaimana manusia itu mampu menghadapi kondisi apapun ya, dalam menghadapi masyarakat semuanya. Kemudian pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah di masyarakat. Bagaimana anak juga terjaga, bukan hanya di rumah, di sekolah juga di masyarakat. Agar kita semuanya mengarah kepada satu titik ya. Misalnya ibu-ibu di rumah mulai dari mengandung ya, kemudian balita dan seterusnya, bagaimana mengarahkan anak untuk misalnya mengenal Allah. Nah, dalam hal ini ada prinsip-prinsip pendidikan ya yang sering disampaikan oleh para ulama ya, atau para ustadz atau para penceramah, bahwa pendidikan prinsip dalam Islam bagaimana arahannya itu ada 6 ya, ada 6. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman ya, walaqad ataina Luqmana hikmah anishkurillah. Tadi yang pertama mengajar anak bagaimana mengarahkan dia menuju harapan ya, atau kehendak Allah. Yang pertama adalah syukur. Nah, bagaimana anak mampu bersyukur? Bersyukur karena dengan bersyukur ini mereka menyadari tentang apa arti hidup ya. Nah, arahkan bagaimana anak itu yaitu la tusyrik billah. Jadi tauhidnya kita arahkan anak itu untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak yang lain ya. Kemudian yang ketiga, anak diarahkan untuk berbuat baik sama orang tua, birrul walidain. Nah, kemudian yang keempat yaitu menghargai amal. Karena amal ini sekecil apapun, miskola dzarratin ya, miskola dzarratin khairan yaro. Kemudian yang kelima adalah sholat, adanya syariat ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keenam adalah jangan sombong. Nah, keenam inilah bagaimana semua pendidikan diarahkan agar anak mampu, satu, bersyukur, tidak mensyirikkan Allah, berbuat baik kepada orang tua, menghargai amal, baik amal dirinya maupun orang lain. Nah, masalah sombong ini dalam hadis dikatakan bahwa layat hurul jannah, tidak akan masuk surga seorang apabila dalam hatinya ada rasa sombong. Nah, bagaimana mendidik anak ini agar tidak sombong, tidak membanggakan dirinya, tidak membanggakan harta yang dimiliki orang tuanya, tidak bangga terhadap ilmu yang didapatkan, tapi semua kita arahkan anak bahwa ilmu hakikatnya dari Allah, harta dari Allah, semua fasilitas itu dari Allah. Nah, kalau orang atau anak sudah bersikap atau berkarakter tidak sombong, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik ya. Kemudian dalam pendidikan non formal ya, kita arahkan anak itu agar mampu berorganisasi, karena kata Rasulullah, kulukum rahim ya, kamu itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi bagaimana agar anak mampu menjadi pemimpin? Maka arahkan anak itu menjadi pemimpin lewat organisasi ya. Misalnya di masyarakat ada Karang Taruna, silakan ya. Di sekolah ada OSIS ya. Kemudian bagaimana organisasi-organisasi Islam? Ya, misalnya kita arahkanlah mereka biar aktif di mana saja ya. Misalnya di IPM, kalau di Muhammadiyah ada IPM Bu ya. Kemudian
kemudian di NU juga ada Ibnu, kemudian di Persis, semuanya ada ya. Termasuk misalnya di PII ya, di PII itu artinya Pelajar Islam Indonesia ya. Nah, jadi arahkan anak itu, karena yang namanya kepemimpinan itu tidak bisa diteorikan, tapi harus dipraktekkan. Mudah-mudahan kalau anak aktif di organisasi tersebut, minimal bisa mampu memimpin dirinya sendiri, ya lebih jauhnya memimpin bangsa ini kan. Dan itulah yang kita cita-citakan dalam doa kita kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dia akan menjadi pemimpin orang bertakwa kalau tidak dilatih? Makanya harus arahkan anak-anak kita supaya bisa berorganisasi ya, di mana saja ya, mulai kecil-kecilan lah, mulai di sekolah. Pendidikan yang utama lahir dari keluarga. Pendidik pertama adalah sang ibu. Ibu sebagai pendidik yang utama dan yang pertama. Peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian dilanjutkan ayat itu adalah kepada orang tua harus berbuat yang terbaik. Dalam ayat ini Allah menegaskan pertama bahwa kita harus tauhid kepada Allah. Artinya tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nah, kemudian yang keduanya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Banyak penafsiran dalam buku-buku tafsir, di antaranya adalah bahwa mengabdi kepada Allah itu suatu hal yang mutlak. Begitu juga berbuat baik kepada orang tua adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, dalam hal ini mengapa demikian? Nah, tentunya ini ada jawaban dari Rasulullah ya. Jadi ketika Rasulullah ditanya, siapa orang yang perlu kita hormati, kita muliakan di dunia ini? Jawab Rasulullah, ibumu. Kemudian yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Baru keempat, bapakmu. Nah, dalam hal ini, ibu disebutkan 3 kali. Sedangkan bapak 1 kali. Nah, ini kaum bapak-bapak jangan iri ya. Nah, karena apa? Di sini ada maksud tertentu. Ya. Yang pertama, ibumu. Ibumu ini artinya bahwa ibulah yang mengandung. Nah, bapak-bapak kan nggak bisa mengandung ya. Jadi ini hak dari kaum ibu adalah pertama mengandung. Ya. Kemudian yang kedua, ibumu. Ibumu yang melahirkan. Bapak-bapak bisa nggak melahirkan? Nggak bisa ya. Jadi ini ibumu. Kemudian yang ketiga, ibumu. Itulah ibumu yang menyusui. Peran ibu yang pertama mengandung ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman ya dalam surat Luqman ya yang kemarin kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan ayatnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu yang mengandung lemah dan lemah. Kemudian melahirkan. Itu melahirkan itu ya karena kita kaum bapak-bapak belum pernah merasakan ya bagaimana sakitnya melahirkan, bagaimana penderitaan melahirkan. Nah, ibu ini yang melahirkan. Kemudian yang ketiga, menyusui. Allah menciptakan ibu ini dengan kesempurnaan ya, termasuk persediaan anak ketika usia bayi. Nah, di bapak-bapak juga nggak punya ya. Jadi hanya ibu-ibu aja nih yang memiliki itu. Nah, inilah artinya bahwa ibumu itu harus kita hormati. Baru ayahmu. Nah, kenapa ayah yang keempat? Ya, ibumu mengandung. Kemudian melahirkan. Siapa yang mengurus semuanya? Jadi kalau dalam istilah, kalau ibu itu hubungannya dengan masalah kejiwaan anak,
sedangkan ayah adalah fasilitas kehidupan, begitu ya. Jadi nggak bisa kita menafikan ayah. Nah, hubungannya ibu sebagai pendidik pertama dan utama di dalam Islam, ketika bayi di dalam rahim, ya, anak di dalam rahim itu kira-kira berapa lama, Bu? 9 bulan ya, 9 bulan. Nah, 4 bulan itu dalam keadaan belum punya ruh ya. Jadi kalau hidup di alam rahim sebenarnya berapa bulan? 5 bulan ya, kira-kira 5 bulan. Nah, 4 bulan itu sebenarnya ibu dan bapak sangat berperan. Kalau misalnya anak atau ibu dikasih makan yang kurang bergizi, apalagi tidak halal, itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemudian setelah ada ruh, itu juga perannya sangat luar biasa. Karena kalau ibu marah, itu akan berpengaruh terhadap anak di dalam rahim. Kemudian kalau misalnya ibu lagi stres, semuanya itu dalam rahim. Nah, itu sangat berkaitan ya antara ayah dan ibu. Bagaimana bapak menenangkan ibu agar ibu tetap sehat, tenang gitu ya. Nah, kemudian fasilitasnya bagaimana ya. Jadi dalam pendidikan pertama, kalau dalam arti kata pendidik ya, dalam arti umum, itu adalah bagaimana agar dia itu menjadi manusia baik ya, baik mental maupun jasmaninya. Nah, itu sejak bayi, dan itu tidak ada yang punya peran itu. Itulah yang disebut utama gitu ya. Kemudian yang pertama, nah, ketika ibu sedang menyusui anak ya, di situ juga terjadi pendidikan, Bu ya. Bagaimana hubungan kejiwaan antara ibu dan anak itu di situ ada ya. Makanya bagaimana Rasulullah mencontohkan ya, bagaimana agar anak itu disusui oleh ibu ya 2 tahun itu ya, 2 tahun itu agar ada hubungan secara kejiwaan. Nah, kejiwaan ini penting dalam pendidikan, Ibu ya. Nggak bisa itu digantikan oleh yang lain ya. Jadi itu yang disebut pertama. Kalau ketika bayi itu dalam kondisi kurang bagus, maka pendidikan selanjutnya akan sangat tidak berarti ya. Jadi itulah yang disebut pendidik pertama dan utama ya. Jadi ini tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk ayah ya. Nah, kemudian bagaimana setelah remaja? Nah, setelah remaja atau setelah anak-anak, tetap ibu sangat berperan dalam pendidikan. Karena di sekolah itu kan hanya beberapa jam saja itu ya. Kemudian dipengaruhi oleh yang lain. Tapi kalau yang namanya di rumah, nah di situ ya ibu yang paling peran. Ya. Kembali kepada permasalahan bahwa kenapa terjadi kenakalan, karena kurang dekatnya ibu dengan anak-anak. Kira-kira begitu ya. Jadi kenapa disebut pertama dan utama, karena ibu yang paling dekat dengan anak. Sedangkan bapak sebagai fasilitas ya. Begitu mungkin. Bisa dijelaskan juga tentang ayat Al-Quran yang tadi itu, berbuat baik secara menyeluruh itu, bisa dijelaskan lagi oleh Ustaz. Ya, jadi kenapa Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua? Ya. Nah, karena orang tua berbuat baik sama anak. Nah, jadi kenapa konsekuensi banyak anak yang tidak berbuat ke orang tua itu bisa dibalik, ya? Artinya karena anak ibu tidak berperan yang 3 tadi, ya, begitu. Jadi Allah memerintahkan berbuat baik itu karena orang tua seperti tadi, ya. Bagaimana mengandungnya, bagaimana. Nah, bagaimana mungkin ya orang tua ketika hamil saja sudah tidak direstui? Hamil saya nggak mau sebenarnya itu. Jadi hamil kan, itu sudah kelutus lah kalau bahasa Sunda. Nah, itu bagaimana akan menjadi ibu yang baik? Kemudian melahirnya juga wah, istilahnya marah-marah dan sebagainya, ya. Nah, jadi kembali kepada firman Allah itu ada sebab akibat. Berbuat baik sama orang tua itu karena orang tua berbuat baik sama anak, gitu. Kalau yang terjadi sebaliknya? Nah, itulah permasalahannya, ya. Nanti kita diskusi itu. Karena di sini semaraknya IT, ya, teknologi ya. Teknologi, gitu ya. Teknologi. Bagaimana dampak teknologi internet dalam pendidik anak? Ini memang kalau boleh dikatakan masalah yang
hangat ya saat ini. Nah, ingat Ibu, ini mohon maaf ya, bahwa adanya internet atau adanya HP ya, itu selain dampak negatif, tapi ingat, itu juga positif. Ingat ya, kalau dulu misalnya pulang sekolah, anak susah kita menghubungi, harus ke sana, harus kemari. Sekarang tinggal di mana posisi, kan seperti itu ya. Itu diantara nilai positifnya. Nah, tapi pertanyaan tadi, bagaimana dampak negatif? Kan ya, sekali lagi Ibu, hati anak itu ada di genggaman ibu. Itu catat. Hati anak ada di dalam genggaman ibu. Nah, itu harus dipegang. Jadi kalau anak sudah dekat sama ibu, apapun kejadian ibu bisa nyetrum sama anak. Atau anak kejadian pasti akan kontak langsung dengan ibunya. Ya, termasuk anak ingin berbuat baik dan buruk, itu pasti Beda ada rasa. ada rasa, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menghilangkan IT, ini sudah zamannya, kan nggak bisa kita. Contohnya, misalnya anak tidak boleh nonton TV atau nggak boleh internet, di tetangga, di lain kan itu. Ini anak luar biasa. Nah, kuncinya satu, ya. Ingat tema kemarin kan, pendidik utama adalah Allah hakikat. Hakikatnya Allah kan. Nah, yang kedua kita ini berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Yang kedua adalah pendekatan. Sekali lagi pendekatan. Ya, bagaimanapun dia jauhnya, kalau apalagi didorong dengan doa, Bu, insya Allah. Itu kuncinya, Bu. Tapi kita nggak bisa. Wah, udah anak jangan dibelikan internet. Waduh, itu nggak bisa itu. Ya, anak itu ingat, kita ambil yang positifnya. Negatifnya, ya kita coba arahkan. Nah, makanya kemarin kalau kita ingin bagaimana dampak negatif dari internet maupun HP, kita kuasai dulu itu supaya anak lagi misalnya lagi browsing tentang bagaimana pengetahuan sebagainya, wah langsung ini apa-apaan, kan nggak bisa begitu. Padahal anak ada tugas dari sekolah kan, ini untuk bagaimana nih materi gini, ayo ya pakai internet. Nah, kalau ibu yang tidak tahu, apaan kamu, internet itu haram, wah bukan begitu ya. Nah, jadi kita ketahui yang jelas pendekatan, perhatian. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya ya. Iya. Silakan Ibu. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti dari Majelis Ta'lim Al-Huda. Kami judul. Pertanyaan saya, apa berkaitan dengan pendidikan anak tentunya Pak Ustaz? Apakah hikmah dari akikah dan pendidikan apa yang bisa kita ambil dari akikah tersebut? Ini salah satu wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ya, bagaimana agar anak ini pendidikannya lebih bagus. Ya. Nah, dulu tidak pernah Rasulullah mengatakan kalau akikah itu ini hikmahnya nggak pernah tahu. Ternyata itu sangat erat ibu dengan pendidikan, ya, sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Mohon maaf nih, karena saya orang pendidikan, jadi dikait-kaitkan dengan pendidikan ternyata sangat erat kaitannya, Bu, ya. Jadi ketika anak lahir 7 hari, kalau tidak kita memiliki ya 14 hari. Ini menurut hadis ya. Kalau tidak 14 hari ya 21 hari kan gitu. Nah, itu ketentuannya. Nah, kalau misalnya sampai 21 hari nggak punya, ya nggak usah, Bu. Jangan dipaksakan kan itu. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki berapa? 2 ekor domba. Kalau perempuan 1. Nah, ini kan jangan protes. Kenapa laki-laki 2, ini 1 kan? Itu pasti ada hikmah di balik itu. Nah, sekarang begini, Bu. Sejarahnya akikah itu tidak jauh berbeda dengan kurban, Bu, ya. Itu adalah bentuk pengorbanan seorang ayah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Itu sejarahnya begitu, Bu, ya. Nah, kemudian di zaman sebelum Rasulullah ya diangkat jadi rasul, itu mereka orang Arab akhirnya akikah itu hanya menjadi bahan perlombaan. Ya, seperti Abdullah ya, ayahnya Nabi Muhammad itu akikahnya atau penyembelihan itu berapa ekor unta itu, ya. Jadi semacam kebanggaan. Nah, tapi kalau kita lihat sejarah, kenapa demikian? Karena sejarahnya bagaimana Ibrahim mengorbankan demi anaknya itu kan, tapi diganti dengan seekor ibas. Itu sejarahnya ke sana, Bu, awalnya. Jadi itu adalah bentuk pengorbanan seorang ayah untuk anaknya, ya. Hanya disalurkan lewat menyembelih kambing, ya. Kemudian disedekahkan ke fakir miskin, ya. Kan itu kalau akikah kan bentuknya
kita harus mengeluarkan uang kan, Iya. pengorbanan itu. Nah, ini ada satu lagi Bu yang dilupakan itu. Kalau yang menyembelih korban harusnya sih bapaknya Bu, menyembelih. Termasuk Bukan menyerahkan kepada pengurus gitu ya. bukan, ada hikmahnya, Iya. ada hikmahnya. Jadi ada dua sisi seorang ayah itu harus mempunyai dua sisi. Yang pertama keberanian melihat darah, gitu kan. Yang kedua menyukur rambut, itu perlu kehalusan. Coba nyukur rambut masa masuk dengan kasar, nggak bisa itu kan. Harusnya begitu. Ibu yang megang, bapak yang nyukur, indahnya sekali. Itu tanggung jawab. Itu pendidikan di situ. Hikmahnya di situ. Ya. Bukan menyerahkan tinggal dagingnya dimakan, tapi itu tidak mengurangi nilai kan. Tapi lebih utama. Lebih utama karena di situ ada nilai pendidikan. Yang ya itu intinya bagaimana seorang ayah atau orang tua itu ini anak nih lahir nih dilambangkan dengan pengorbanan gitu. Nah, pengorbanan itu punya dampak sosial yaitu memberi fakir miskin. Fakir miskin Bu, catat. Bukan tetangga. Ini kebalikannya, kadang-kadang tetangga yang biasa makan daging dikasih. Bisa. Itu nggak punya nilai, Bu. Jadi Ke yang betul-betul fakir miskin ya. Apa nantinya? Ketika fakir miskin, dia berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan jadi soleh. Ingat, orang miskin, yatim piatu akan dikabul doanya. Bukan kepada tetangga ya. Sebenarnya Kalau bukan. tetangga yang miskin nggak apa-apa. Nah, boleh. Kebanyakan tetangganya sudah pada. Tapi ada yang terbagus. Tetangga kasih, fakir miskin kasih. Gitu. Begitu sebenarnya. Itu pendidikan, kemudian kita minta doa kepada fakir miskin. Doakan anak saya ini sebagai jadi orang soleh. Gitu maksudnya. Gitu ya. Itu yang lebih itu ya. Kalau misalnya, maaf, minta doa sama tetangga belum tentu dikabul doanya. Betul nggak? Kalau yatim piatu, fakir miskin, dijamin sama Allah. Pasti itu ya. Pasti insya Allah ya. Kemudian juga memberi nama. Ya. Nah, memberi nama, ya itu kan suatu ketentuan ya. Karena nama itu penting ya. Nah, memberi nama juga harus yang baik gitu. Doa juga ya. Misalnya Hidayatullah kan. Gitu ya. Itu orang tua kan saya mendapat hidayah dari Allah. Juga menjadi perantara saya orang dapat petunjuk Allah gitu. Makanya berbahagialah orang yang mendapatkan hidayatullah begitu. Ya. Jadi pentingnya itu ya, bahwa kita memberi nama itu jangan sembarangan. Jangan asal bahasa Arab lagi. Masa Muhammad Jahannam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Iya. bagaimana cara mendidik anak masih dalam kandungan? Iya. Terima kasih. Bagaimana pengaruh bayi atau pengaruh kejiwaan ibu terhadap anak, gitu ya. Nah, makanya di barat sudah dikembangkan Bu. Kalau ibu sedang hamil itu musiknya musik yang slow. Ya. Ternyata musik itu berpengaruh. Ya. Banyak itu musik berpengaruh. Misalnya peternak sapi sekarang menggunakan musik. Itu berpengaruh sama binatang, apalagi terhadap manusia. Gitu, ya. Ternyata Nabi Muhammad jauh-jauh hari sudah memberikan bimbingan kepada kita. Kalau ibu sedang hamil, baca banyak-banyaklah baca Quran. Jangan pas 4 bulannya saja, Bu. Dan yang dibaca jangan surat Maryam saja lagi. Ya. Harusnya ibu yang sedang hamil itu dengan melantunkan ayat Al-Qur'an itu sangat berpengaruh terhadap anak. Malah kalau lagi ibu sedang hamil, itu disapa sama kita. Wahai anak. Bapak juga begitu, sapa anak itu. Nggak mendengar. Menurut kita nggak mendengar. Tapi gelombang kita akan masuk ke dalam rahim. Berarti, oh ini ayahku. Begitu Bu. Ya. Jadi Islam itu, ya itulah tadi Rasulullah banyaklah sujud. Kenapa Bu? Orang Barat itu kalau sedang hamil harus ada senam itu Bu. Ya? Senam hamil. Kita nggak usah senam hamil. Banyak sholat duha. Sholat malam. Sholat malam. Harus banyak sholat sebenarnya. Ya. Karena itu gerakan-gerakannya itu mempermudah untuk itu. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Rasul sudah cukup sudah. Itu ternyata ada pengaruh terhadap pendidikan anak. Jadi jangan berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku soleh. Sementara tidak dididik dengan Quran dan Sunnah. Apa yang terjadi? Ya begitu kira-kira ya. Ya gitu ya, Bu ya. Jadi pendidikan dalam rahim itu udah contohnya Rasulullah. Banyak sholat,